Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tugas matematika 4. Perkenalkan nama saya Hani Farhan Lumintang dengan NIM 30 20 23 00 14, matkul Matematika 4, dosen pengampu eh, Bapak Ulil Albab, eh, Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nama saya Muhammad Ariska Eka Fahrezi dengan NIM 30 20 23 00 13. Saya perkenalkan saya Syarif Laksana, masih dengan NIM 30 20 23 00 11. Dan saya Adwan Najwan dengan NIM 30 20 23 00 11. Eh, Pertama-tama kita dari kelompok 2 mendapatkan soal B dan harus mengerjakan infusmatik dengan menggunakan metode Sarus minor konfaktor dan identitas metrik echelon baris tereduksi MEBT dengan OBE Gauss-Jordan. Pertama-pertama saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode Sarus minor konfaktor. Dengan rumus B inverse B sama dengan 1/B determinan dikali adjoin B. Pertama, pertama kita harus mencari B determinan. Eh, Soal yang B tadi ditambah kolom pertama dan kolom kedua. Dan setelah itu dikali dengan cara 2 kali 6 kali 6 menjadi 72, 2 kali 4 kali 4 menjadi 32, dan 0 kali 4 kali 4 menjadi 0. Terus dikurangi dari bawah ke atas. 4 kali 6 kali 0 menjadi 0 ditambah 2 kali 4 kali 2 menjadi 16 ditambah 6 kali 4 kali 2 menjadi 48. Dan ditambahkan 72 tambah 32 tambah 0 menjadi 104 dikurangi 0 tambah 16 tambah 48 menjadi 64. 104 dikurangi 64 menjadi 40. Setelah itu mencari adjoin dari B sama dengan soal B tadi, di minor konfaktor plus min plus min plus min plus min plus. Kita mencari K11 dahulu. K11 artinya yang ditutup itu baris pertama kolom pertama menjadi 6426. 6426 dikalikan silang. 6 kali 6 36 dikurangi 2 kali 4 8. 36 kurangi 8 sama dengan 28. Setelah itu K12. K12 artinya yang ditutup ke baris pertama kolom kedua menjadi 4446. Dikalikan silang. 4 kali 6 24, 4 kali 4 16, 24 dikurangi 16 sama dengan 8. Setelah itu K13 artinya kok baris pertama kolom ketiga menjadi 4642. Setelah itu dikalikan silang. 4 kali 2 8 dikurangi 4 dikalikan 6 sama dengan 24. 8 kurangi 24 sama dengan min 16. Setelah itu K21 artinya yang ditutup baris pertama kolom pertama menjadi 2026. 2026 dikalikan silang. 2 kali 6 12, 2 dikalikan 0 sama dengan 0. 12 kurangi 0 sama dengan 12. K2 sekarang K22 artinya yang ditutup baris kedua kolom kedua menjadi 2046.
2046 dikalikan silang 2 kali 6 12, 4 kalikan 0 sama dengan 0. 12 kurangi 0 sama dengan 12. Setelah itu K23, artinya yang ditutup baris kedua kolom ketiga menjadi 2242. 2242 dikalikan silang 2 kali 2 4 dikurangi 4 kali 2 8. 4 kurangi 8 sama dengan min 4. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ariska. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Hanif Farhan Lumintang. Kemudian di K31, yaitu yang ditutup baris ketiga kolom pertama. Menjadi sisanya 22 4 64. 2264. Kemudian dikalikan silang 2 kali 4 8, 6 kali 0 0. 8 dikurangi 0 8. Kemudian K32, eh, baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua sisanya 2044. 2044. Kemudian dikalikan silang 2 kali 4 8. 4 kali 0 0. 8 dikurangi 0 8. Kemudian yang terakhir ada K33, yaitu baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga ditutup sisanya 2246. 2246 kemudian dikalikan silang 2 kali 6 12. 4 kali 2 8. 12 dikurangi 4, dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian hasil K yang telah dicari tadi kita jadikan bentuk matriks kembali menjadi ini sesuai K-nya. Kalau di baris pertama kolom pertama berarti 28. Baris pertama kolom pertama 28. Baris pertama kolom kedua 8. Kemudian baris pertama kolom ketiga min 16. Dan seterusnya sampai K33 yang berada di baris ketiga kolom ketiga sama dengan 4. Kemudian eh, bentuk matris tersebut kita transpose dengan memindahkan baris menjadi kolom. Yang tadinya di sini menjadi baris, kemudian setelah ditranspose menjadi kolom. Sini kan barisnya 28, 8, 16. Kemudian setelah ditranspose menjadi kolom, menjadi 28, 8, 16. Kemudian baris kedua juga sama. Di sini baris kedua menjadi kolom kedua, 12, 12, min 4. Kemudian di sini baris ketiga menjadi kolom ketiga, 8, 8, 4. Setelah ditranspos, hasil transpos B tersebut kita kalikan dengan minor cofaktor yang tadi di atas ini, yang plus min. Kemudian kita kalikan 28 positif dikali positif, hasilnya tetap positif. 12 positif dikali negatif, hasilnya negatif. 8 positif dikali positif, hasilnya positif. 8 positif dikali negatif, hasilnya negatif. 12 positif dikali positif, hasilnya positif. 8 positif dikali negatif, hasilnya negatif. Min 16, 16 negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif 4 dikali negatif, hasilnya positif. Positif 4 dikali positif, hasilnya 4. Setelah kita mendapatkan adjoin, kemudian kita masukkan ke dalam rumus eh, untuk mencari B inverse yang tadi disebutkan oleh Mas Hanif, yaitu rumusnya B inverse 1/determinan B dikali adjoin B. Tadi determinan B-nya didapat 40. Determinan B 40. Kemudian adjoin B-nya ini kita masukkan. Lalu kita kalikan 1/40 dikalikan per ini, per angka ini.
Kemudian setelah dikalikan hasilnya ini. 1/40 kali 28, 1/40 kali min 12, 1/40 kali 8, sampai akhir. Hasilnya ini. Kemudian untuk yang cara identitas matriks epsilon baris reduksi dengan OBE Gauss-Jordan akan dijelaskan oleh Mas Adwa dan Mas Kanza Sarif. Silakan Mas. Fares, tolong di screen apa share screen sudah aku kirim ke WA tadi. Nah, Nah, selanjutnya yaitu kan disuruh tentukan inverse matrix dengan metode Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu berarti kita harus berpatokan pada hasil akhir yang seperti ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, dari soal inverse matrix 3 kali 3 ini, yang pertama kita harus mencari angka satu utama di baris pertama, yaitu dengan cara kita mengkalikan baris pertama ini dengan setengah. Nah, pertama dikali setengah, 2 dikali setengah dapat 1, 2 dikalikan setengah jadi 1, lalu 0 dikali setengah tetap 0. Lalu setelah kita dapatkan satu utama di baris pertama, kita buat 0 di kolom 1, baris kedua, dan baris ketiga. Dengan cara di baris kedua ini bisa kita kurangi dengan 4 kali B1, itu pun yang baris ketiga dengan dikurangi 4 B1. B1 1 kali 4, 4, 4 kali 1, 4, 0 kali 4, 0. Jadi 4 kurangi 4, 0, 6 kurangi 4, 2, 4 kurangi 0, 4. Lalu 4 kurangi 4, 0, 2 kurangi 4, min 2, 6 kurangi 0, 6. Lalu setelah kita dapatkan ini, kita lanjut mencari satu utama di baris kedua, kolom kedua. Dengan cara di baris kedua ini kita kalikan setengah, supaya dapat satu utama di tengah. Jadi hasilnya 110, lalu 0 kali setengah 0, 2 kali setengah 1, 4 kali setengah 2. Nah, kita dapat satu utama di baris kedua ini. Kita lanjut cari angka 0 di kolom 2 baris ketiga. Dengan cara kita kalikan baris ketiga ditambah 2 kali B2. 0 kali 2 kan 0. 1 kali 2 kan 2. 2 kali 2, 4. Jadi 0 tambah 0, 0. Min 2 tambah 2, 0. Lalu 6, 6 tambah 4, 10. Setelah itu kita carikan, oh ya, lanjut ke A2. Baik, kita lanjut di angka 110, 012, dan 0010. Nah, di situ kita menggunakan rumus B3 dikali 1/10. Kita di sini gimana caranya biar baris ketiga di angka 10 itu berubah menjadi angka 1. Jadi di sebelah, jadi yang sudah dihitung itu jadi 1, 10, 012, dan 001. Satu ini dapat dari baris ketiga dikali 1/10 tadi. Lanjut, kita lanjut dengan cari baris ke-1 kolom kedua. Itu kan masih 1, yang seharusnya kan dijadikan 0.
Jadi rumusnya B1 dikurang B2 yang diartikan 1 dikurang 1 jadinya 0. Dan yang rumus kedua, baris kedua dikurang 2 B3. B3 maksudnya baris ketiga. Diartikan di sini baris kedua yang angka 2 itu dikurang dengan min 2. Jadi 2 dikali 1 2. Satunya itu dapat dari baris ketiga dikalikan rumus tadi 2. Jadinya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Satunya ini baris kedua yang 0 ini di kolom ketiga itu dapat dari rumus ini B2 dikurang 2B3. Oke, baik. Terima kasih dari kami untuk metode OD Gauss Jordan. Cukup. Cukup sekian dari kelompok kedua yang menerangkan inverse metrik dengan metode Sarus minor konfaktor dan OBE Gauss-Jordan. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.